walafiat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat kalian raih. Amin ya Rabbal. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke ya, semuanya hadir ya? Oke, terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kalian periksa kerapian meja dan bangku kalian. Jika ada sampah yang berserakan di bawah meja, silakan diambil. Oke, terima kasih bersih ya. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa dan nanti dilanjutkan dengan surat pendek. Silakan. Ya, Prak, untuk awali pelajaran ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Maka kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkabungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, setelah menyanyikan Garuda Pancasila tadi, apa yang kira-kira kalian rasakan? Semangat belajar. Ada yang lain? Untuk apa kira-kira kita menyanyikan lagu nasional? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik. Berikutnya, supaya pembelajaran kita hari ini terasa lebih meriah, kita speaking terlebih dahulu. Setuju? Baik. Speaking kita nanti yang kalau Bapak bilang 1, kalian menoleh ke kiri. Kalau Bapak bilang 2, kalian menoleh ke kanan. Oke, kita coba ya. Kita coba. 1, 2, 1, 2, 1. Sudah semangat sekarang? Bisa kita mulai pelajaran hari ini? Baiklah, kita akan mempelajari materi kita hari ini, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baik anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan minggu kemarin? Oh, silakan Gina.
apa materinya yang kita bahas pada kesempatan kemarin, Bina? Materi kita sebelumnya yaitu meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik. Kira-kira kesimpulan dari materi tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, Bina juga. Silakan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah di mana dakwah Nabi Muhammad SAW banyak sekali mendapatkan penolakan dan tekanan dari kafir Quraisy. Bahkan banyak sahabat Nabi yang disiksa. Oleh sebab itu, dakwah Nabi Muhammad SAW tidak dapat dilakukan secara leluasa. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bina. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar atau video, peserta didik dapat menganalisis latar belakang hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, setelah nanti kita berdiskusi, maka diharapkan kita dapat menganalisis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemboikotan ataupun embargo ataupun blokade yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menerangkan langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya tujuan ini berhasil kita capai. Yang pertama, nanti Bapak akan menampilkan video atau gambar. Setelah itu silakan kalian analisa video dan atau gambarnya, masing-masing mengungkapkan atau mempresentasikan hasil analisanya. Ya, dan kalian bebas bertanya jawab atau bertanya ke Bapak juga boleh tentang hasil analisa tersebut. Setelah itu kita akan membentuk kelompok diskusi dan kita akan bagi ke dalam 3 kelompok hari ini, kelompok 1, 2, dan 3. Di kelompok diskusi itu silakan kalian menganalisis yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 silakan dianalisis latar belakang hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Kelompok 2 nanti silakan kalian analisis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemboikotan yang dilakukan oleh kufar Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun kelompok yang ketiga, nanti Bapak minta menemukan ayat atau hadis yang berkaitan dengan hijrah. Demikian langkah-langkah yang harus kita tempuh, dan nanti kita tutup dengan masing-masing mempresentasikan ke depan kelas dan juga bertanya jawab ketika presentasi itu. Dan setelah kita selesai presentasi, maka kita akan menyimpulkan. Baik anak-anak sekalian, materi kita berkaitan tentang memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di layar monitor ada gambar. Silakan kalian analisa gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Dan semua kalian bebas mengungkapkan pendapat ataupun menyanggah pendapat dari teman-teman kalian sendiri. Silakan dari sini. Silakan ditanggapi itu gambar apa? Oh, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Tina. Kesimpulan dari gambar tersebut adalah penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari tengah. Silakan. Penyiksaan terhadap sahabat Nabi. Dari sebelah kanan ada yang menanggapi? Silakan ditanggapi. Ya. Silakan lihat. Kejaman kaum kafir Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, intisari daripada gambar tersebut memang betul seperti yang kalian katakan. Oleh sebab itu, Bapak kasih aplaus terlebih dahulu.
bagaimana masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar berikutnya. Di layar monitor ada gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Sohifah kertas yang berisi poin-poin pemboikotan yang dilakukan oleh Kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Sohifah yang telah dimanat saya karena Nabi Muhammadnya 2014 yang berisi pemboikotan terhadap para nabi dan sahabat. Kita kasih aplaus terhadap. Betul jawaban kalian bahwa ini adalah sohifah yang telah dimakan rayap karena saking lamanya digantung di Ka'bah oleh kaum kafir Quraisy. Dan itu berisi item-item ataupun poin-poin perbuatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi hijrah sebagai titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, Bapak akan memutarkan video terlebih dahulu. Silakan kalian amati video ini dan nanti coba kemukakan pendapat kalian mengenai simak. Belum melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang dan akan haji di Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai mewujudkan muslimnya di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mengamati video yang barusan kita lihat tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari tayangan video tersebut? Siapa yang ingin menanggapi? Silakan berdiri. Setelah melihat tayangan video, saya menganalisa dan mendapatkan hasil. 1. Dari awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa seperti penyiksaan dan penindasan kepada Nabi dan para sahabatnya. Titik awal hijrahnya Nabi ke Madinah yang diawali dengan penindasan kepada Nabi dan para sahabat. Oke, untuk teman ini kita kasih aplaus. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung saja membentuk kelompok diskusi. Silakan kalian bentuk berapa kelompok? 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diangkat kursinya. Silakan. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini ada LKPD. Di LKPD ini silakan kalian kerjakan tugas yang ada di sini. Ya, silakan kalian kerjakan sendiri. Seperti ini. Kelompok 1. Kelompok 1 Bapak harapkan kalian bisa menganalisis latar belakang hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Kelompok 2 silakan kalian menganalisis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemboikotan yang dilakukan oleh Kafir Quraisy. Dan kelompok 3 Bapak harap kalian bisa menemukan ayat atau hadis berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah atau yang berkaitan dengan hijrah. Silakan.
silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, silakan berdiri. Yang mempresentasikan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Berdiri situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami diminta untuk menganalisis tentang latar belakang budaya Nabi Muhammad SAW. Setelah kami berdiskusi dan menganalisa latar belakang budaya Nabi ke Madinah, jawabannya adalah sebagai berikut. Bapaknya istri tercinta, Siti Khadijah dan sahabatnya Abu Talib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy, beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam semakin berat. Di sisi lain, kesedihan penduduk Madinah yang memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW. Merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita kasih aplaus. Ada yang ingin menanggapi kelompok 1 atau memberikan pertanyaan atas analisis yang mereka lakukan? Silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Adapun pertanyaannya adalah, kita ketahui bahwa tanggapan kafir Quraisy atas hijrah Rasul adalah menentang atau menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin Nabi Muhammad SAW mengembangkan Islam meski di Madinah sekalipun. Bahkan kafir Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah sikap Nabi dalam menghadapi penentangan dan penolakan tersebut? Yang ditanyakan bagaimana sikap Nabi menghadapi? Ulangi, menghadapi apa? Menghadapi penentangan dan penolakan tersebut. Menghadapi penentangan dan penolakan. Silakan jawab kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap Nabi dalam menghadapi penentangan dan penolakan tersebut adalah dengan membangun kekuatan strategi atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga pada akhirnya strategi tersebut mampu mengubah keadaan Mekah menjadi masyarakat yang dalam kedamaian dan Allah SWT. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami diminta untuk menganalisis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh boikotan atau embargo yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun akibat boikot tersebut adalah sebagai berikut. Pemboikotan embargo atau blokade yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya atau Bani Hashim dan Bani Muthalib telah menyebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Terhentinya roda perekonomian Bani Hashim dan Bani Muthalib. 2. Transformasi dari pergaulan dunia luar. 3. Terhentinya aktivitas dakwah Nabi di kalangan kafir Quraisy. 4. Kelaparan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya bahkan sampai kematian dijauhkan. 5. Semakin kuatnya posisi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifa atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ke kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya.
Oke, terima kasih, kita beri aplaus kepada Bapak. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, siapakah yang bisa menyimpulkan materi kita secara keseluruhan? Yaitu materi meneladani kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Silakan. Silakan berdiri. Saya Gina Rafidi akan menyimpulkan hal Risa, yaitu wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dapat berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Selain kesediaan penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus. Itulah tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kita. Hanya saja mungkin ada beberapa item yang perlu Bapak luruskan mengenai materi kita secara umum pada hari ini. Materi kita secara umum pada hari ini bercerita tentang latar belakang hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Yang kedua, penyebab yaitu hijrahnya Nabi kita ke Madinah. Yang ketiga, yaitu akibat pemboikotan yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian hikmah dari perjalanan itu semua. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, masih ada yang ingin bertanya? Ya Pak. Silakan. Yang menemani ketika Nabi hijrah ke Madinah dan siapakah yang hidup menggantikan posisi Nabi di ranjangnya pada malam peristiwa hijrah itu? Pertanyaan bagus sekali, kita kasih apa? Yang menemani Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang menggantikan posisi beliau tidur di ranjangnya adalah Ali bin Abu Thalib. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan berdiri. Apakah hijrah itu dilakukan di siang hari atau malam hari dan atau di sama? Apakah? Oke, kita kasih aplaus dulu. Hijrah itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Kaum muslimin harus menjaga dari ancaman kufar Quraisy, jangan sampai ketahuan. Oleh sebab itu mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi. Mungkin di pagi hari atau di malam hari, yang pasti jangan sampai ketahuan oleh kufar Quraisy. Lalu Nabi tekniknya adalah menyuruh para sahabat untuk berhijrah duluan. Kemudian yang terakhir baru beliau sendiri Abu Bakar yang berangkat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghindari kecurigaan dari kafir Quraisy. Untuk evaluasi hari ini, Bapak bagikan lembar evaluasi. Silakan dijawab. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah.